Ayat berikutnya tidak usah saya terangkan terlalu banyak, biar ibu-ibu bapak-bapak tidak bingung ya. Tapi itu ayat saya terangkan itu dari Bible, yang semuanya itu menerangkan bahwa menurut Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang Kristen itu beribadah harusnya hari Sabtu. Apa akibatnya kalau mereka melanggar? Nah ini ya yang penting di fotokopi itu cuma itu. Panah yang kedua, perhatikan fotokopi. Panah yang kedua, melanggar kedudukan hari Sabat pastilah dihukum mati. Oh no, dalil ini dalil Alkitab, bukan KUHP, bukan Quran. Ini ayat Alkitab. Dalilnya mana? Kitab Keluaran. Baik, ibu, bapak yang saya hormati, kembali pada fotokopi. 4 ayat Quran sudah, oh kurang 1 ya, sama sudah 16 atau 24 sama. Jadi 4 ayat itu nanti bisa dibuka lagi di rumah. Itulah dalil Al-Quran tentang beribadah hari Sabat. Orang-orang yang melanggar hari Sabat dikutuk oleh Allah, diadab oleh Allah. Nah, ayat berikutnya tidak usah saya terangkan terlalu banyak, biar ibu-ibu bapak-bapak tidak bingung ya. Tapi itu ayat saya terangkan itu dari Bible, yang semuanya itu menerangkan bahwa menurut Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang Kristen itu beribadah harusnya hari Sabtu. Apa akibatnya kalau mereka melanggar? Nah ini ya yang penting di fotokopi itu cuma itu. Panah yang kedua, perhatikan fotokopi. Panah yang kedua, melanggar kedudukan hari Sabat pastilah dihukum mati. Oh no, dalil ini dalil Alkitab, bukan KUHP, bukan Quran. Ini ayat Alkitab. Dalilnya mana? Kitab Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai ayat 16. Itu dalilnya. Yang pada intinya ya, perjanjian dari Allah dengan Nabi Musa secara turun-temurun. Secara turun-temurun. Apa? Beribadah harusnya hari Sabat, hari Sabtu ya. Lalu apa ancamannya? Nah, apa ancamannya? Panah berikutnya, panah ketiga, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Ini Alkitab. Orang Islam tidak tahu karena memang bukan kitabnya. Orang Kristen juga saya kira belum tentu tahu ini. Belum tentu tahu mereka. Pertanyaannya, lah mereka kok beribadah hari Minggu, Pak? Apa ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalilnya beribadah ke gereja hari Minggu. Terus menurut siapa? Itu pendapat daripada pemimpin-pemimpin mereka dengan menggunakan dalil Yesus itu setelah disalib kemudian dikubur, hari ketiga hari Minggu bangkit. Kebangkitan Yesus dari kubur itulah yang kemudian mereka gunakan sebagai ibadah. Tidak ada dalilnya. Dalilnya ini Alkitab ini.
Malah diterangkan juga, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Napa dilenyapkan ini? Podo dibunuh. Jadi ayatnya ini serem ini. Ya. Jadi Alkitab mengancam seperti itu. Ya. Kalau Quran tadi jelas, mereka dirubah menjadi kera dan seterusnya. Tapi menurut Alkitab, orang yang melanggar hari Sabat, maka dia harus dihukum mati. Bawahnya ada garis tepi 2. Nah, kalau tadi ancaman, hukuman, sekarang janji Tuhan kepada orang yang memelihara, yang mengkuduskan hari Sabat. Jadi yang taat melakukan ibadah pada hari Sabat. Dalilnya kitab Yesaya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi diberi kenikmatan, diberi sesuatu yang menyenangkan karena dia taat beribadah pada hari Sabat. Aku akan beri makan engkau, dicukupi rezekinya, membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit, artinya dimudahkan urusan-urusannya di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya orang yang mentaati beribadah pada hari Sabat, Allah menjanjikan begitu nikmatnya. Dan janji Allah itu, ya ayyuhan nas inna wa'dahu haqqun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Tinggal mereka sekarang. Saya hanya menunjukkan. Makanya saya kalau ngajar itu gitu, ibu bapak, itu kader-kader saya begitu. Sampai membawa lembar 1 ini saja, dialog dengan siapa, saya tidak sombong, tidak bakal kalah. 1 lembar ini saja, tekorono, gak bakal kalah. Syaratnya sampai harus bisa memahami isi ini. Yang kedua bisa menyampaikan, beres. Jadi saya kalau ngajar, kader-kader saya begitu kan. Jangan menjadi back, jangan menjadi kiper. Jadi apa? Penyerang. Ngono. Wah, galak Ustaz. Makanya ibu bapak jangan kaget kalau saya ngajar. Ya, saya ini memang yes, ini digawani orlah. Orang Lamongan asli. Orang Lamongan asli. Gaya